أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Di tengah malam yang sunyi dan dingin, ketika dunia terlelap, suara murid-murid melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menggema dari sebuah masjid kecil di kaki gunung Penanggungan. Udara malam menusuk hingga ke tulang, mengiringi lantunan ayat demi ayat yang mengalir khusyuk di tengah kesederhanaan. Suara itu menembus hening, menyatu dengan angin gunung yang berembus lembut, menjadi saksi atas sebuah perjuangan panjang. Perjuangan menanam ilmu dan adab di kampus Pengkaderan di Desa Seloliman. Aulia El-Haq membina puluhan mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, dari Aceh hingga Merauke, Papua. Mereka bukan sekadar mahasiswa, melainkan kader dai yang dipersiapkan untuk mengemban amanah dakwah di wilayah-wilayah terpencil. Selama 4 tahun, mereka akan belajar dan ditempa hingga siap membawa cahaya ilmu ke pelosok-pelosok negeri yang masih membutuhkan. Aulia adalah lulusan S1 Syariah Islamiyah dari Universitas Al-Azhar, Kairo, dan S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN, Surabaya. Kini, ia memilih untuk mengajar di sebuah daerah terpencil yang jauh dari keramaian kota. Namun, tantangan di kaki gunung Penanggungan ini tidak mudah. Air di desa ini bergantung pada irigasi yang juga digunakan untuk sawah warga. Ketika giliran pengairan sawah tiba, Aulia dan murid-muridnya harus menunggu atau menumpang mandi di musola desa. Ada kalanya mereka harus bertahan tanpa mandi jika air tidak tersedia. Kadang di kampus kita ini kita kehabisan air karena memang berbagi dengan masyarakat sekitar. Mereka membutuhkan air untuk kebun mereka, sawah mereka. Sehingga ketika kita kehabisan air, biasanya kita berjalan beberapa kilo, mungkin 1 atau 2 kilo ke musola terdekat untuk sekedar mandi atau mencuci di situ. Tapi kalau seandainya di sana juga tidak ada air, maka untuk sementara kita tidak mandi atau tidak bisa mencuci. Selain itu juga terkadang ketika musim hujan, biasanya air di tempat kita ini menjadi keruh karena tercampur dengan pasir, tercampur dengan tanah liat. Selain keterbatasan air, sinyal telepon juga nyaris tak ada. Setiap kali butuh komunikasi, Aulia harus berjalan ke tempat yang lebih tinggi, berharap ada sinyal yang tersambung. Setiap akhir pekan, Aulia menempuh perjalanan panjang sejauh 100 km demi bertemu dengan istrinya yang tinggal di kota yang berbeda. Perjalanan ini bukan hanya tentang jarak, tapi tentang tanggung jawab dan cinta. Dengan sepeda motor, ia menyusuri jalanan tanah dan bebatuan. Meski lelah seringkali menyertainya, Aulia menjalaninya tanpa keluhan. Tantangan terbesar Aulia bukanlah medan berat atau fasilitas terbatas, tapi menyatukan murid-murid dengan kemampuan yang beragam. Sebagian dari mereka ada yang baru mulai belajar membaca Al-Quran, sementara yang lain ada yang sudah hafal 30 juz dan sedang mengambil sanad. Setiap hari, Aulia menyusun metode pengajaran agar yang baru belajar merasa terbantu dan yang sudah mahir terus berkembang. Murid kita di sini, santri-santri, mahasiswa yang datang ke sini, ini berasal dari tempat yang bermacam-macam, mulai dari Aceh sampai Merauke, dan mereka juga memiliki background pengetahuan, keilmuan yang bermacam-macam, sehingga kita dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi supaya seluruh mahasiswa dengan berbagai background tadi bisa memahami, bisa
mengetahui apa yang kita sampaikan. Program literasi yang diterima Aulia dan murid-muridnya menjadi jembatan penting bagi mereka. Setiap majalah bukan sekadar bacaan tambahan, tapi sumber ilmu yang memperluas wawasan mereka. Artikel tentang kurikulum dalam peradaban Islam membantu Aulia menyusun materi yang relevan. Antara rubrik yang menarik bagi saya ketika saya membaca majalah Hidayatullah adalah rubrik yang berisi tentang kurikulum dalam Khazanah Islam. Saya merasa materi itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, karena kalau kita ingin mewujudkan peradaban Islam, maka kita perlu mengetahui peradaban yang telah dibangun oleh ulama kita terdahulu, dan kita melanjutkan khazanah keilmuan itu sehingga peradaban Islam akan kita rasakan. Tapi kalau kita tidak tahu menau bagaimana kurikulum Islam terdahulu, maka kita sama saja dengan mengulang lagi dari awal. Rubrik serial Dai menyajikan kisah-kisah inspiratif dari medan dakwah di pelosok negeri. Dari kisah-kisah itu, murid-murid belajar bahwa dakwah bukan sekadar tentang kemudahan, tapi juga tentang keteguhan di tengah ujian. Mereka sadar perjuangan ini membutuhkan kesabaran dan tekad, seperti yang dijalani oleh para dai yang mereka baca kisahnya. Kemudian juga rubrik yang menarik adalah rubrik serial dai di majalah Hidayatullah. Saya merasa ketika melihat rubrik itu ada semangat tambahan ketika melihat ada dai lain yang memiliki perjuangan yang luar biasa, dan saya juga melihat itu juga pasti akan bermanfaat bagi mahasiswa di sini, karena mereka akan dipastikan setelah 4 tahun di sini mereka akan bertugas di tempat tugasnya masing-masing. Seringkali mereka bertugas di tempat yang sangat sulit, dan itu akan sangat terbantu apabila mereka telah melihat serial dai. Mereka bertambah semangat, mereka mengetahui bagaimana strategi-strategi dalam berdakwah di tempatnya masing-masing. Setiap hari di tengah keterbatasan, Aulia dan murid-muridnya melangkah dengan keyakinan. Di masjid kecil di kaki gunung, mereka menanam benih ilmu dan adab, berharap kelak akan tumbuh menjadi pohon besar yang mengakar kuat di seluruh pelosok negeri. Melalui program literasi 1000 majalah untuk dai dan guru ngaji, kita bisa berperan dalam mendukung perjuangan ini. Setiap majalah adalah cahaya yang memperkaya ilmu dan membimbing para dai serta guru ngaji dalam tugas mereka. Bersama, kita bawa ilmu ke setiap sudut negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Mari ambil bagian dalam perjalanan ini. Setiap halaman yang dibaca, setiap ilmu yang diserap adalah langkah menuju masa depan dakwah yang lebih cerah.